Lu Ming segera mengedarkan teknik naga perang yang sebenarnya dan mulai meredam ki esensialnya. Sehari berlalu dalam sekejap mata. Pada malam hari kedua, orang-orang dari Istana Langit Empyrean benar-benar datang mencari mereka. Mereka telah mengirimkan surat undangan untuk seleksi di Tian Divine Guard. Itu untuk Xian Yanxing. Tampaknya berita kekalahan Xian Yanxing atas Lan Yunfei kemarin telah menyebar ke petinggi Istana Langit Empyrean. Itu sebabnya mereka mengirimkan surat undangan. Dengan kekuatan tempur Xian Yanxing, dia sepenuhnya memenuhi syarat untuk menerima undangan. 2 hari berikutnya damai dan tidak ada yang mengganggu Lu Ming dan yang lainnya. Dalam sekejap mata, sudah waktunya babak penyisihan di Tian Divine Guard. Penyisihan di Tian Divine Guard adalah memilih sekelompok elit dari para jenius yang telah menerima undangan dari 36 negara Kaisar Yun. Hanya kelompok orang ini yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pemilihan akhir penjaga dewa di Tian. Tempat berkumpulnya babak penyisihan berada di depan kediaman Istana Dewa Surga Kaisar di ibu kota kekaisaran yang sunyi sepi. Pagi-pagi sekali, Lu Ming, Xian Yanxing, Feng Wuji, dan Ling Yanqi menuju ke tempat berkumpul. Kediaman Istana Kaisar Surga Ilahi di ibu kota kekaisaran yang terpencil sangat megah dan megah. Itu bahkan lebih megah daripada Istana Kekaisaran yang sunyi sepi. Di depan mansion, ada sebuah lapangan luas. Ketika Lu Ming dan yang lainnya tiba, alun-alun sudah dikelilingi oleh orang-orang. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang datang untuk menonton pertunjukan tersebut. Namun, tidak banyak orang di alun-alun. Ini karena ada orang-orang dari Istana Surgawi Surga Empyrean yang menjaga alun-alun. Hanya para jenius yang berpartisipasi dalam babak penyisihan yang bisa menginjakkannya. Jika ada orang lain yang gegabah dan ketahuan, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Tidak ada yang berani mengambil risiko. Ketika mereka berempat tiba, mereka langsung berjalan menuju alun-alun. Teman-teman, lihat, ada seorang jenius dari babak penyisihan di sini. 2 di antaranya terlihat sangat muda. Mereka berasal dari kekaisaran mana? Saya tidak kenal dia, dia orang asing. Aku tahu. Saya melihat mereka beberapa hari yang lalu. Pria dan wanita termuda adalah 2 orang yang mengalahkan Yang Liuji dan Lan Yunfei 3 hari lalu. Mereka adalah para jenius dari Kerajaan Matahari Terbakar. Kerumunan di sekitar sedang berdiskusi ketika seseorang tiba-tiba berteriak. Apa itu mereka? Seperti rumor yang beredar, mereka masih sangat muda. Saya pikir rumor itu berlebihan. Saya tidak percaya Kekaisaran Matahari Terik telah menghasilkan orang yang begitu jenius. Dalam beberapa hari terakhir, nama Lu Ming dan Xian Yanxing telah menyebar ke seluruh ibu kota Kekaisaran Hutan Belantara Awan. Banyak orang yang sangat penasaran dan mereka memandang Lu Ming dan 3 lainnya. Mereka berempat juga pernah melihat adegan besar sebelumnya, jadi ekspresi mereka tidak berubah. Mereka berjalan ke alun-alun dan berdiri di samping. Sepertinya kita datang terlalu dini. Feng Wuji terkekeh. Ini kesempatan bagus bagiku untuk bertemu dengan para jenius lainnya. Mata Ling Yanqi dipenuhi kegembiraan. Waktu perlahan berlalu, dan semakin banyak orang yang datang. Tidak diragukan lagi, mereka semua adalah anak muda, semuanya berusia di bawah 30 tahun. Kebanyakan dari mereka berusia 20-an, dan sangat sedikit yang berusia di bawah 20 tahun. Lihat, itulah Liu Xiaofeng, yang berada di peringkat ke-35 di Cloud Emperor, daftar peringkat. Tiba-tiba, seseorang menunjuk ke arah pemuda berjubah kuning dan berteriak. Juga, itu adalah Wang Kai, yang berada di peringkat ke-26 di Dewan Kaisar Awan. Ya Tuhan, itu Su Yingying, yang berada di peringkat ke-13 di Dewan Cloud Emperor. Saya sudah lama mendengar bahwa Su Yingying adalah wanita yang sangat cantik. Sekarang setelah saya melihatnya hari ini, saya melihat bahwa dia memang layak atas reputasinya. Dengan kedatangan para jenius di daftar peringkat Kaisar Awan, para penonton menjadi bersemangat. 36 negara Kaisar Yun sangat luas, tetapi hanya ada 36 orang dalam daftar Kaisar Yun. Biasanya, para jenius di peringkat Kaisar Awan tersebar di semua tempat. Sulit untuk melihat mereka sama sekali. Tapi sekarang, mereka telah melihat begitu banyak orang sekaligus, dan semua orang bersemangat. Bahkan mata Feng Wuji dan Ling Yanqi berbinar saat mereka mulai menilai para jenius di papan Kaisar Awan.
Tak lama kemudian, tidak kurang dari 300 orang berkumpul di alun-alun, dan jumlahnya terus bertambah. Hal ini membuat Lu Ming menghela nafas dengan emosi. Hanya orang jenius yang setingkat dengan 6 pahlawan matahari terik yang bisa menerima undangan. Namun, ratusan orang jenius telah tiba. Lu Ming tiba-tiba merasakan niat membunuh menyelimuti dirinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk berbalik untuk melihat. Sudut mulutnya membentuk senyuman tipis. Jadi itu adalah 6 ekstrim yang. Setelah tidak bertemu dengannya selama beberapa hari, luka yang Liu Ji hampir pulih. Dia menatap Lu Ming dengan tatapan dingin. Di samping Yang Liu Ji ada seorang pemuda jangkung. Dia mengenakan pakaian yang sama dengan Yang Liu Ji dan jelas berasal dari rumah Matahari Agung Darah Zhao. Dia juga menatap Lu Ming dengan tatapan tidak ramah. Yang Liu Ji ada di sini. Yang di sampingnya, apakah dia ahli nomor 1 di antara generasi muda rumah Matahari Agung, Yan Feixun? Petik 2. Itu pasti dia. Yan Feixun, peringkat ke-9 dalam daftar peringkat Kaisar Cloud. Seruan kaget datang dari sekitar. 10 jenius teratas dalam daftar peringkat Kaisar Awan akhirnya muncul. Kedatangan Yan Feixun seolah menjadi awal dari peristiwa yang terjadi 10 hari lalu. Di udara, cahaya biru menyala dan 2 sosok muncul di alun-alun. Salah satu dari 2 pemuda berjubah biru adalah Lan Yunfei. Pria lainnya bertubuh tinggi dan memiliki pedang di punggungnya. Dia memiliki aura yang liar. Lan Yunfei dan Lan Yundao. Lan Yundao peringkat ke-5 telah tiba. Ada seruan lagi di sekitarnya. Begitu Lan Yunfei dan Lan Yundao tiba, mereka mengalihkan pandangan mereka ke sekeliling. Saat berikutnya, mereka menemukan Lu Ming dan yang lainnya. Keduanya berjalan menuju Lu Ming dan yang lainnya. Ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Pandangan semua orang tertuju pada Lan Yundao dan Lu Ming. Para jenius di alun-alun juga memperhatikan dengan penuh minat. Segera, Lan Yunfei dan Lan Yundao tidak jauh dari Lu Ming dan yang lainnya. Kalian berdua adalah Lu Ming dan Xian Yanxing. Pandangan Lan Yundao tertuju pada Lu Ming dan Xian Yanxing. Dia tidak menyembunyikan niat membunuh di matanya. Itu benar, saya tidak menyangka menjadi begitu terkenal sekarang. Lu Ming tersenyum tipis dan tidak peduli. Xian Yanxing cemberut dan bahkan tidak menjawab. Melihat ini, wajah Lan Yundao menjadi gelap dan dia berkata dengan dingin, "Kamu berani memukuli orang-orang keluarga pedang biruku, kamu benar-benar berani." Namun, mereka yang berani menghajar keluarga pedang biruku sudah tidak ada lagi di dunia ini. Ah, benarkah? Apakah Anda tidak takut menggigit lidah saat berbicara besar? Dunia ini sangat besar, dan ada banyak sekali ahlinya. Banyak juga orang yang bisa menghancurkan keluargamu hanya dengan jentikan tangan. Kamu bahkan mengatakan bahwa orang yang berani menyerang keluarga pedang birumu sudah tidak ada lagi di dunia ini. Kamu benar-benar tidak malu berbicara besar. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh, suaranya penuh ejekan. Apa yang baru saja Anda katakan? Lan Yundao sangat marah. Saudara Lan, tidak perlu membuang-buang kata-kata dengan mereka. Serang saja dan bunuh mereka. Pada saat ini, Yan Feixun berjalan mendekat dan berkata dengan tatapan mematikan. Kamu ingin membunuhku, kenapa kamu tidak mencobanya? Mata Lu Ming dipenuhi dengan niat membunuh dan aura kuat muncul dari tubuhnya. Xian Yanxing, Feng Wuji, dan Ling Yanqi berjalan ke sisi Lu Ming dan menatap Yan Feixun, Lan Yundao, dan yang lainnya. Pertempuran akan segera dimulai. Tempat ini tidak memungkinkan terjadinya pertempuran hebat. Siapapun yang melanggar aturan ini akan dibunuh. Tiba-tiba, seorang pria parubaya berteriak keras, dan tekanan seperti gunung muncul dari tubuhnya. Pria kekar ini adalah penjaga istana surgawi surga Empirean. Ekspresi Lan Yundao dan Yan Feixun berubah dan mereka menarik ki mereka. Lu Ming dan kelompoknya juga menarik kembali aura mereka. Aku akan melepaskanmu hari ini. Lu Ming, saya harap Anda dapat melewati babak penyisihan dengan lancar. Pada saat itu, saya akan memberitahu Anda konsekuensi menyinggung keluarga pedang biru dalam pemilihan di Tian Divine Guard. Lan Yundao berkata dengan dingin sebelum dia berbalik dan pergi bersama Lan Yunfei. Yan Feixun dan Yang Liu Ji menatap Lu Ming dengan dingin sebelum berbalik untuk pergi. Nona Xie, saudara Lu, kamu harus berhati-hati.
Feng Wuji dan Ling Yanqi sangat khawatir. Tidak apa-apa, Lu Ming tersenyum tipis, ekspresinya santai. Xian Yanxing, sebaliknya, tidak berekspresi. Bas, bas. Pada saat ini, suara lain dari sesuatu yang menerobos udara dapat terdengar. Qiu Changkong ada di sini. Dan kuda hitam terkuat, Pangeran Huoling. Seseorang berteriak. Lu Ming mendongak dan melihat beberapa sosok terbang turun dari langit. Salah satunya masih sangat muda, sekitar 21 atau 22 tahun. Dia mengenakan jubah merah menyala dan memiliki mata seperti kilat. Dia memiliki aura yang kuat dan tangannya berada di belakang punggungnya. Pria ini pasti Tuan Muda Huoling. Orang lain membawa pedang di punggungnya. Jika dia bukan Qiu Changkong, siapa lagi dia? Mata Qiu Changkong dipenuhi dengan niat membunuh saat dia melihat Lu Ming. Lu Ming, saya tidak tahu bagaimana Anda mendapat undangan tersebut. Anda bisa hidup lebih lama jika Anda tidak berpartisipasi dalam seleksi di Tian Divine Guard. Sekarang Anda di sini, Anda hanya mencari kematian. Setelah babak penyisihan, kematianmu akan terjadi ketika kompetisi seleksi sesungguhnya dimulai. Mata Qiu Changkong dingin saat dia terus berpikir. Tentu saja, dia telah mendengar berita bahwa Lu Ming telah mengalahkan Yang Liuji. Pada awalnya, dia sangat terkejut. Mereka terkejut dengan undangan Lu Ming dan kemampuannya. Namun, dia hanya sedikit terkejut pada awalnya dan tidak merasa takut. Dia memiliki keyakinan 10% bahwa dia bisa membunuh Lu Ming. Lu Ming memandang Qiu Changkong, matanya dipenuhi niat membunuh. Dia harus membunuh Qiu Changkong. Penyiksaan selama 8 tahun yang dialami Lu Yuntian semuanya berkat Qiu Changkong. Bas, bas. Suara udara yang terkoyak terdengar dari waktu ke waktu seiring orang-orang terus berdatangan. Tidak lama kemudian, Jiang Hongwen, yang menduduki peringkat ketiga di peringkat Kaisar Awan, dan Tuan Muda Tianxi, yang menduduki peringkat kedua, tiba bersama, mendorong suasana hingga mencapai klimaks. Tuan Muda Tian dia mengenakan jubah hijau. Wajahnya muram dan matanya dingin. Dia seperti ular berbisa yang hendak melahap manusia. Siapapun yang menjadi sasarannya akan merasa merinding. Jiang Hongwen bertubuh tinggi dan memiliki aura yang agung dan mendominasi, yang merupakan kebalikan dari Tuan Muda Tianxi. Hingga saat ini, ada hampir 600 orang di alun-alun tersebut. Masing-masing dari mereka adalah naga di antara manusia dan memiliki aura yang luar biasa. Ketika mereka berkumpul, itu sangat spektakuler. Jian Fengyun belum datang, mungkinkah dia sudah mati? Hehe. Tiba-tiba terdengar suara dingin. Itu adalah Tuan Muda Tian dia. Semua orang tidak bisa tidak melihat ke arahnya. Bagaimana Jian Fengyun bisa mati jika kamu, seekor ular berbisa, tidak mati? Tidak. Jauh dari situ, Jiang Hongwen mencibir. Ekspresi banyak orang sedikit berubah. Tidak banyak orang di daftar Kaisar Awan yang berani berbicara kepada Tuan Muda Tianxi dengan cara seperti itu. Lan Yundao menduduki peringkat kelima dan sombong. Namun, di hadapan Tuan Muda Tianxi, dia harus patuh. Hehe, ku dengar Jian Fengyun pergi ke daerah lain untuk berlatih. Wajar jika dia mati di luar. Tuan Muda Tian dia tersenyum sinis. Jian Fengyun adalah orang jenius nomor 1 di pemerintahan Kaisar Yun dan pakar terbaik di antara generasi muda di 36 kerajaan Kaisar Yun. Haha, Wei Tianxie, aku khawatir aku harus mengecewakanmu. Saat ini, tawa keras terdengar dari kejauhan. Suara mendesing. Cahaya pedang menembus udara dengan kecepatan yang luar biasa. Dia jelas berada 10 mil jauhnya beberapa saat yang lalu, tetapi pada saat berikutnya, dia sudah berada di langit di atas alun-alun. Cahaya pedang menghilang, dan sesosok tubuh muda muncul. Usianya sekitar 24 atau 25 tahun, mengenakan jubah abu-abu panjang. Dia memiliki sosok ramping dan mata cerah. Dia tampak seperti pedang suci yang terhunus. Bagian yang paling menarik perhatian adalah bekas luka panjang di wajahnya yang terlihat sangat ganas. Jian Fengyun, kamu akhirnya sampai di sini. Mata Tuan Muda Tian dia bergerak, menunjukkan sedikit kesungguhan. Dia adalah Jian Fengyun, yang menduduki peringkat pertama di Dewan Kaisar Awan. Terjadi ledakan diskusi yang heboh. Mengapa ada bekas luka di wajah Jian Fengyun? Aku tidak memilikinya sebelumnya.
Siapa yang begitu kuat hingga dia bisa meninggalkan bekas luka di wajah Jian Fengyun? Bisikan terdengar dari dekat. Wei Tianxie, aku di sini. Apakah kamu sangat kecewa? Jian Fengyun memandang Tuan Muda Tianxi dan berkata, apa yang perlu dikecewakan? Kamu datang pada waktu yang tepat. Kali ini, aku akan mengalahkanmu sepenuhnya. Tuan Muda Tian dia mencibir. Kemudian, matanya berkedip dan dia berkata, Jian Fengyun, saya mendengar bahwa Anda pergi ke daerah lain untuk pelatihan. Anda telah disakiti oleh seseorang. Ini terlalu memalukan. Apa yang perlu dipermalukan? Saya terluka oleh para jenius di sana ketika saya berlatih di wilayah Sungai Seribu. Saya harus memberitahu Anda bahwa para jenius dari daerah lain jauh lebih kuat daripada mereka yang ada di pegunungan awan kaisar. Jian Fengyun berkata terus terang. Hal ini membuat wajah Tuan Muda Tianxi, Jiang Hongwen, dan para jenius lainnya berubah muram. Jian Fengyun, apa peringkatmu di wilayah Sungai Seribu? Tuan Muda Tian dia bertanya. Tempat ke-18. Jian Fengyun mengucapkan kata demi kata. Apa? Begitu dia mengatakan itu, seluruh tempat menjadi gempar. Jenius nomor 1 di pegunungan Cloud Emperor dikalahkan oleh jenius nomor 18 dari wilayah air 1000 sungai dan memiliki bekas luka di wajahnya. Bagaimana ini mungkin? Apakah wilayah Sungai Seribu benar-benar sekuat itu? Haha, Jian Fengyun, menurutku, bukan karena lawannya terlalu kuat. Itu karena kamu terlalu lemah. Tampaknya Anda mengalami kemunduran dalam beberapa tahun terakhir. Kali ini, aku akan melampauimu sepenuhnya. Tuan Muda Tian dia tertawa terbahak-bahak. Dia tidak percaya bahwa wilayah Sungai Seribu sekuat itu. Jika peringkat ke-18 bisa mengalahkan Jian Fengyun, bukankah itu berarti setidaknya ada 18 orang jenius yang berada di atasnya, Tuan Muda Tianxi? Ini hanyalah perairan dari 1000 sungai. Bagaimana dengan daerah? Dengan kebanggaan Tuan Muda Tian, dia tidak akan pernah percaya bahwa begitu banyak orang jenius yang bisa melampaui dirinya. Dia berpikir bahwa Jian Fengyun terlalu lemah untuk bergerak maju. Banyak orang juga diam-diam mengangguk dan lebih percaya pada kata-kata Tuan Muda Tianxi. Katak di dalam sumur. Jian Fengyun tersenyum tipis dan tidak repot-repot mengatakan apapun. Tuan Muda Tian dia mendengus dingin dan berdiri di samping. Saat ini, jumlah orangnya sudah mencapai 600. Pada saat ini, gerbang Istana Ilahi Kaisar Surga terbuka, dan beberapa sosok berjalan keluar. Pemimpin kelompok itu adalah seorang lelaki tua berambut putih dan mengenakan jubah hitam. Lelaki tua itu memasang ekspresi ramah di wajahnya. Tidak ada fluktuasi aura di tubuhnya, seolah-olah dia adalah orang biasa yang belum berkultivasi. Namun, tidak ada yang berani meremehkannya karena dia adalah anggota Istana Langit Empyrean. Sepertinya semua orang ada di sini. Biarkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Luciu, dan saya pembawa acara penyisihan ini. Saya juga akan mengarahkan Anda ke pilihan sebenarnya nanti. Orang tua itu memperkenalkan dirinya. Salam, Senior Lu. Para jenius di lapangan semuanya memberi hormat. Luciu mengangguk, baiklah, ayo hentikan obrolanmu dan ikut aku. Ini bukan tempat untuk penyisihan. Setelah mengatakan itu, Luciu naik ke udara dan terbang menuju utara. Para jenius yang berpartisipasi di alun-alun juga naik ke udara dan mengikuti. Lu Ming dan 3 lainnya bercampur dalam kerumunan dan tidak menonjol. Orang-orang di sekitar alun-alun menghela nafas dan merasa kasihan. Dia tidak akan bisa melihat konten menarik setelah itu. Kelompok itu menuju ke utara, sekelompok 600 orang terbang di atas awan yang menghancurkan ibu kota kekaisaran. Itu adalah pemandangan yang spektakuler. Target mereka adalah puncak gunung di sebelah utara ibu kota kekaisaran. Jarak 100 mil ditempuh dalam sekejap. Luciu memimpin kelompok itu ke tanah datar di depan 2 gunung. Baiklah, pertama-tama aku akan memberitahumu peraturan babak penyisihan. Babak penyisihan sebenarnya sangat sederhana. Ini dibagi menjadi 2 putaran. Babak pertama adalah menguji aura seseorang. Saya akan menguji tingkat pemahaman Anda tentang kekuatan. Mereka yang belum mencapai prestasi besar akan tersingkir. Lu Xiu mengumumkan. Apa? Dia akan dilenyapkan sebelum kekuatannya terbentuk sepenuhnya. Seseorang berteriak dengan sangat kecewa. Bagus, kamu lihat pilar batu di depan kan?
Itu adalah harta karun untuk menguji kekuatan. Selama Anda memasukkan kekuatan ke dalam pilar batu ini, warnanya akan berbeda. Mereka dibagi menjadi biru, ungu, perak, dan emas, sesuai dengan tingkat kekuatan masuk, kesuksesan kecil, kesuksesan besar, dan kesempurnaan. Hanya jika pilar batu tampak berwarna perak barulah dianggap lulus. Sekarang, mulailah. Lu Xiu mengumumkan. Lu Ming dan yang lainnya mengangguk. Aturan ini sederhana. Aku pergi dulu. Seorang pemuda kurus memimpin dan keluar dengan penuh percaya diri. Dia berjalan di depan pilar batu dan menyerang dengan telapak tangannya. Kekuatan angin yang kuat melonjak dari telapak tangannya dan mengalir ke pilar batu. Seketika, pilar batu itu memancarkan cahaya perak samar, indah dan megah. Kekuatan angin, tahap awal pencapaian besar. Lulus. Berikutnya, Lu Xiu mengumumkan. Tentu saja, ada orang yang mendaftar di sampingnya. Aku akan melakukannya. Seorang pemuda yang kuat berjalan keluar dan aura yang kuat mengalir ke pilar batu. Pilar batu itu segera memancarkan cahaya perak, yang lebih gelap dari cahaya pemuda itu. Kekuatan bumi, tahap pertengahan penyelesaian besar. Lulus. Berikutnya, Lu Xiu mengumumkan. Kemudian, satu demi satu, para pemuda itu maju untuk mengikuti tes. Para pemuda ini semuanya telah mencapai tingkat puncak kekuatan kendali mereka. Ada yang berada pada tahap awal level puncak, ada pula yang berada pada tahap tengah, dan hanya sedikit yang mencapai tahap akhir. Para pemuda yang belum mencapai tingkat pencapaian besar bahkan tidak melangkah maju untuk mengikuti ujian. Aku ikut juga. Aku akan pergi bersamamu. Feng Wuji dan Ling Yanqi juga mengikuti ujian. Feng Wuji telah memahami kekuatan angin dan mencapai tahap awal alam daceng. Ling Yanqi telah memahami kekuatan api dan mencapai tahap tengah alam daceng. Tak lama kemudian, lebih dari 400 orang lulus ujian. Bagi para jenius di level 6 pahlawan matahari terik, kebanyakan dari mereka telah mencapai tahap pencapaian besar. Tentu saja, ada juga beberapa yang tidak mencapai level tersebut. Namun, belum ada satu orang pun yang mencapai puncak Xi. Meskipun hanya ada satu langkah antara penyelesaian besar dan kekuatan kendali kesempurnaan besar, perbedaannya sangat besar. Yang satu cacat sementara yang lain sempurna. Perbedaan kekuatannya beberapa kali lipat. Yang Liu Ji telah memasuki arena. Mata banyak orang berbinar. Hingga saat ini, belum ada seorang pun dari peringkat Kaisar Awan yang memasuki arena. Mereka ingin melihat sejauh mana para jenius di peringkat Kaisar Awan bisa melangkah. Yang Liu Ji berjalan menuju pilar batu, seluruh tubuhnya memancarkan aura terbakar. Dengan lambaian tangannya, Xi menuangkan ke pilar batu. Bas! Pilar batu itu bergetar, dan cahaya perak yang sangat pekat menyebar, membuat seluruh pilar batu tampak seolah-olah terbuat dari perak murni. Kekuatan api, batas kesuksesan besar. Lu Xiu mengumumkan. Batas tingkat atas hanya berjarak satu langkah dari lingkaran besar. Ini adalah orang pertama yang mencapai puncak Xi. Tatapan Lu Ming tenang. Dia tidak terkejut sama sekali. Dia pernah bertarung dengan Yang Liu Ji sebelumnya, jadi dia sangat jelas tentang kekuatan pasukan Yang Liu Ji. Kemunculan Yang Liu Ji membuka prolog kemunculan para jenius di daftar Kaisar Awan. Kemudian, satu demi satu, para jenius di daftar Kaisar Yun muncul. Namun, sangat disayangkan bahwa sebagian besar jenius dalam daftar Kaisar Awan hanya mencapai batas tingkat atas. Bahkan ada beberapa orang yang hanya berada pada tahap akhir alam daceng, dan tidak satupun dari mereka yang mencapai alam kesempurnaan. Bahkan mereka yang berada di peringkat 10 besar di peringkat Kaisar Awan hanya berada pada batas penyelesaian yang bagus. Sekarang giliran Pangeran Roh Api. Seseorang berteriak. Tuan Muda Huoling melangkah maju dengan ekspresi dingin dan arogan, tetapi dia hanya berada di puncak level terdalam. Setelah itu, Qiu Changkong, Yan Feixun, dan Lan Yundao melangkah maju satu persatu. Sayangnya, tidak satupun dari mereka yang mencapai puncak kekuatan astralnya. Dari sini terlihat betapa sulitnya mencapai kesempurnaan. Saya akan mengikuti tes, apakah Anda ingin ikut dengan saya? Xian Yanxing melirik Lu Ming. Baiklah, Lu Ming mengangguk. Keduanya melangkah maju dan menarik banyak perhatian. Kata Lan Yun. Yan Feixun dan Qiu Changkong mengalihkan pandangan dingin mereka. Aku duluan, atau kamu duluan?
Xian Yanxing memandang Lu Ming. Semuanya baik-baik saja, Lu Ming berkata sambil tersenyum. Kalau begitu kamu pergi dulu, kata Xian Yanxing. Lu Ming melangkah maju. Aura panas keluar dari tubuhnya. Kekuatan api melonjak ke pilar batu dan langsung berubah menjadi perak murni. Kekuatan api berada pada batas kesempurnaan. Lu Xiu mengumumkan. Banyak orang yang tidak terlalu terkejut. Karena Lu Ming bisa mengalahkan Yang Liuji, pemahamannya tentang kekuatan tentu saja tidak buruk. Wajar baginya untuk mencapai batas kesuksesan besar. Lu Ming tersenyum dan mundur beberapa langkah. Selama periode waktu ini, dia telah mengembangkan kekuatan api hingga batas kesuksesan besar, tetapi sulit untuk menembus kesempurnaan. Sedangkan untuk tenaga angin, juga telah mencapai batas tahap keberhasilan kecil dan akan menerobos ke tahap keberhasilan besar. Lu Ming percaya bahwa kekuatan perpaduan kedua jenis Si tidak akan kalah dengan kekuatan Si yang disempurnakan. Lu Ming mundur sementara Xian Yanxing melangkah maju. Ledakan. Tiba-tiba, aura menakutkan muncul dari tubuh Xian Yanxing saat dia dikelilingi oleh lampu hijau. Inilah kekuatan angin. Kekuatan angin yang kuat menyembur ke pilar batu. Bas! Pilar batu itu mulai bergetar hebat. Sesaat kemudian, sinar cahaya keemasan mulai menyebar. Cahaya keemasan, ini cahaya keemasan. Seseorang berteriak. Kekuatan sempurna. Wanita ini telah mengembangkan kekuatannya hingga mencapai kekuatan yang sempurna. Mengerikan sekali. Monster yang luar biasa. Kenapa aku belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Lingkungan sekitar dipenuhi dengan keributan dan teriakan alarm. Lu Ming juga tercengang, lalu dia menghela nafas. Meridian darah tingkat raja tingkat ke-7 memang menakutkan. Bahkan pemahamannya tentang kekuatan pun unik. Mata Yan Feixun, Lan Yundao, dan Qiu Changkong dipenuhi dengan niat membunuh. Mata Jian Fengyun, Tuan Muda Tianxi, dan Jiang Hongwen berbinar. Terutama Tuan Muda Tianxi, yang menatap Xian Yanxing dengan keserakahan dan nafsu di matanya. Mulut Feng Wuji dan Ling Yanqi terbuka lebar karena terkejut. Kekuatan angin, sempurna, bagus, bagus. Lu Xiu tertawa terbahak-bahak. Semakin kuat para jenius di pegunungan Yundi, semakin banyak kontribusi yang akan dia berikan dan hadiah yang sesuai akan diberikan. Tentu saja, dia senang. Xian Yanxing menarik kembali ki esensialnya dan berjalan ke sisi Lu Ming. Dia mengerucutkan bibirnya secara provokatif seolah berkata, apakah kamu melihatnya? Aku lebih kuat darimu. Lu Ming tersenyum pahit dan menyentuh hidungnya. Berikutnya, Lu Xiu berteriak, aku akan melakukannya. Jiang Hongwen melangkah maju, melambaikan tangannya, dan sebuah kekuatan mendarat di pilar batu. Pilar batu itu bergetar, dan kemudian, ia juga memancarkan cahaya keemasan. Kekuatan, kesempurnaan. Aku akan melakukannya. Kemudian, Tuan Muda Tian diam melangkah maju. Tubuhnya sedikit gemetar, dan kekuatan panjang seperti ular menghantam pilar batu. Saat berikutnya, cahaya keemasan memenuhi udara. Sekarang giliranmu. Tuan Muda Tian diam memandang Jian Fengyun. Jian Fengyun tersenyum. Dia tidak bergerak, tapi dua cahaya pedang keluar dari matanya. Ini adalah cahaya pedang yang terkondensasi dari Si, dan mendarat di pilar batu. Pilar batu itu bergetar hebat dan memancarkan cahaya keemasan yang kaya. Demikian pula kekuatan, kesempurnaan. Hanya si 4 orang yang mencapai kesempurnaan. Mereka adalah Jian Fengyun, Tuan Muda Tianxi, Jiang Hongwen, dan bintang yang sedang naik daun, Xian Yanxing. Selanjutnya, siapa lagi yang akan mengikuti ujian? Lu Xiu memandangi 60 orang yang tersisa. 60 orang ini telah berdiri diam sepanjang waktu, jelas tidak percaya diri. Pada saat ini, mereka semua memasang ekspresi jelek dan ragu-ragu. Jika kamu tidak muncul, kamu akan didiskualifikasi dan tersingkir. Lu Xiu mengumumkan, aku akan melakukannya. Akhirnya, seseorang naik dan memutuskan untuk mencobanya. Sayangnya, Si baru berada pada batas tahap kesuksesan awal dan belum mencapai tahap kesuksesan besar. Itu dihilangkan tanpa ampun. Setelah itu, beberapa orang lagi muncul dengan pikiran yang kebetulan, tetapi mereka semua tersingkir satu persatu. Orang-orang lainnya menggelengkan kepala dan menghela nafas. Tidak ada yang melanjutkan tes karena tidak perlu.
Mereka paling tahu apakah kekuatan kendali mereka telah mencapai kesuksesan besar atau tidak. Baiklah, mereka yang tersingkir, tinggalkan tempat ini. Mereka yang berhasil, ikuti saya ke segudang ilusi Kenyan. Lu Xiu berteriak. Mereka yang tersingkir menghela nafas dan melayang ke udara, mengakhiri pemilihan penjaga Dewa di Tian. Baiklah, ikuti aku, Lu Xiu berkata, lalu berbalik dan berjalan kembali. 10.000 ilusi Kenyan berada di tengah-tengah dua puncak gunung. Tempat itu dijaga ketat. Saat dia mengikuti Lu Xiu, dia tidak terhalang oleh rintangan apapun dan memasuki ngarai. Ngarai itu sangat lebar, setidaknya lebarnya 1000 meter, dan di kedua sisinya terdapat tebing setinggi ribuan kaki. Di depan ngarai, terdapat layar cahaya besar yang memisahkan ngarai. Di balik layar terang, semuanya buram dan dia tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Di balik lapisan cahaya ini ada susunan prasasti besar, yang disebut susunan 10.000 pembunuhan ilusi. Babak penyisihan kedua akan dilakukan dalam 10.000 susunan pembunuhan ilusi ini. Selama Anda memasuki 10.000 susunan pembunuhan ilusi, prajurit yang kuat atau binatang iblis akan terkondensasi di dalam. Selama Anda membunuh prajurit atau binatang iblis di dalam, Anda akan bisa mendapatkan poin yang sesuai. Dua loh batu di depan 10.000 susunan pembunuhan ilusi akan menunjukkan poin dan peringkat Anda. Hanya mereka yang telah mencetak 500 poin yang akan dianggap lulus dan dapat berpartisipasi dalam pemilihan sebenarnya dari penjaga langit kaisar. Batas waktunya hanya setengah jam. Setelah waktunya habis, Anda akan secara otomatis dipindahkan. Standar ini sama di banyak wilayah di bagian timur wilayah Tianshuan. Lu Xiu secara singkat memperkenalkan aturan babak kedua. Benar saja, di depan tirai tipis tersebut, mereka melihat dua loh batu besar yang tingginya 100 meter dan lebarnya puluhan meter. Baiklah, peraturannya sangat sederhana. Selanjutnya, itu tergantung pada kekuatan Anda. 10.000 formasi pembunuhan ilusi dapat memungkinkan 50 orang masuk sekaligus. Anda dapat membuat pilihan Anda sendiri. Kita bisa mulai sekarang. Lu Xiu mengumumkan. Begitu Lu Xiu selesai berbicara, semua orang saling memandang. Kemudian, seseorang melangkah keluar dan berjalan menuju 10.000 barisan pembunuh ilusi. Ketika seseorang memimpin, yang lain secara alami mengikuti satu persatu. Dalam waktu singkat, 50 orang telah bergegas ke dalam 10.000 barisan pembunuh ilusi. Ketika 50 orang bergegas masuk ke dalam barisan pembunuh ilusi yang tak terhitung jumlahnya, dua loh batu di depan mereka mulai memancarkan cahaya kabur. Setelah beberapa tarikan napas, beberapa baris kata muncul di tablet batu pertama. Tawon, 1 poin. Long Mao, 1 poin. Titik 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 titik. 7 hingga 8 nama muncul berturut-turut, dan di belakang nama-nama itu terdapat poin-poin yang sesuai. Setelah beberapa tarikan napas, poin beberapa orang berubah dari 1 menjadi 2, lalu menjadi 3. Semakin banyak nama muncul di loh batu. 2 menit kemudian, 50 nama muncul di loh batu, dan di belakang setiap nama ada skor yang sesuai. Poin beberapa orang meningkat dengan sangat cepat, sementara poin beberapa orang meningkat jauh lebih lambat. Setelah beberapa saat, seseorang telah mencapai 400 poin, mendekati 500. Selama mereka mencapai 500 poin, mereka akan dapat lolos dari babak penyisihan dan memperoleh kualifikasi untuk berpartisipasi dalam seleksi sebenarnya. Pada saat ini, layar cahaya bergetar, dan seseorang terbang keluar dari dalam. Semua orang dapat melihat luka muncul di tubuh orang ini, dan darah menetes. Hati semua orang bergetar. Tampaknya formasi ini tidak aman. Setelah orang ini terbang, namanya menghilang dari loh batu pertama. Orang ini tampak kalah. Jelas sekali, dia telah gagal. Setelah orang ini, layar cahaya akan bergetar dari waktu ke waktu, dan orang-orang akan terus terbang keluar. Tanpa ragu, tidak satupun dari orang-orang yang terbang ini memiliki 500 poin. Semuanya berakhir dengan kegagalan. Ketika setengah jam akan berakhir, 47 orang sudah terbang, dan tidak satupun dari 47 orang ini yang mencapai 500 poin. Hanya 3 orang terakhir yang terbang yang memiliki lebih dari 500 poin. Skor tertinggi adalah 553 poin. Ketika 3 orang terakhir keluar, loh batu kedua menyala, dan 3 nama muncul. Tempat pertama,
Hornets, 553 poin. Juara kedua. Ketiga nama tersebut adalah yang berhasil mencapai 500 poin. Ketiganya secara alami sangat gembira, sementara 47 orang lainnya memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang dan sangat sedih. Orang-orang lain yang belum masuk terlihat sangat serius. Tingkat eliminasinya terlalu tinggi. Dari 50 orang tersebut, 47 orang tersingkir, dan hanya 3 orang yang lolos. Meski tidak ada jenius yang mengesankan di grup ini, tingkat eliminasi masih membuat orang terkesiap. Baiklah, kelompok pertama sudah selesai. Grup berikutnya, lanjutkan. Lu Xiu mengumumkan, tapi semua orang saling memandang, dan untuk sesaat, tidak ada yang melangkah maju. Ayo cepat, hasilnya akan sama pada pagi dan malam hari. Tidak akan mudah untuk bangun di malam hari. Lu Xiu mengerutkan kening. Apa yang perlu diragu-ragukan? Aku akan pergi. Yang Liu Ji dengan dingin mendengus dan melangkah maju. Setelah itu, satu demi satu sosok juga berjalan maju. 50 orang menghilang dari layar cahaya. Nafas setelah dia memasuki layar cahaya, sebuah nama tiba-tiba muncul di tablet batu pertama. Yang 6 ekstrim. Setelah itu, poin yang Liu Ji mulai melambung. 1, 2, 5, 10. Kecepatan peningkatan poinnya sangat menakutkan. Hanya dalam 5 menit, poinnya sudah melebihi 500 dan masih terus meningkat. Yang lainnya jauh lebih lambat darinya. Poin yang Liu Ji baru mulai melambat ketika dia mencapai 1000 poin. Pada saat ini, layar cahaya bergetar lagi, dan seseorang terbang keluar dari dalam. Segera, setengah jam telah berlalu, dan semua orang dalam kelompok telah keluar. Kali ini, total ada 6 orang yang memiliki lebih dari 500 poin dan lolos babak penyisihan. Nama ke-6 orang ini juga muncul di loh batu kedua. Termasuk 3 orang sebelum mereka, total ada 9 nama di loh batu kedua. Di sisi lain, Yang Liu Ji memperoleh total 1210 poin dan menduduki peringkat pertama. Yang Liu Ji memasang ekspresi puas diri saat dia berjalan ke samping. Setelah itu, kelompok ketiga yang terdiri dari 50 orang masuk. Kali ini 5 orang lewat. Di grup ini, ada juga seorang jenius di peringkat Kaisar Awan. Orang ini sedikit lebih kuat dari Yang Liu Ji dan memiliki 22 poin lebih banyak darinya. Dia bergegas ke posisi pertama, sedangkan Yang Liu Ji menjadi yang kedua. Kemudian, kelompok keempat, kelompok kelima, kelompok demi kelompok, mereka masuk. Semakin jauh mereka melangkah, semakin banyak ahli yang masuk, dan semakin banyak orang yang memenuhi syarat. Peringkat tablet batu kedua terus berfluktuasi. Orang-orang terus-menerus dilampaui, dan orang-orang terus-menerus bergegas. Setelah grup ke-6, Yang Liu Ji sempat turun ke peringkat 21. Hal ini membuat wajahnya sangat muram, terutama ketika beberapa orang tak dikenal telah melampaui dirinya. Ini membuat wajahnya semakin jelek. Masih banyak ahli yang belum naik ke panggung. Awalnya, Yang Liu Ji sangat ambisius dan ingin mencapai 30 besar, atau bahkan 20 besar, tetapi sekarang sepertinya tidak ada harapan sama sekali. Akan cukup baik jika dia bisa mempertahankan posisinya di Dewan Kaisar Awan. Setelah kelompok ke-6 selesai, giliran kelompok ke-7. Saudara Yan, bagaimana kalau kita menyerang? Lan Yundao memandang Yan Feixun dan berkata sambil tersenyum. Seperti yang kuinginkan, Yan Feixun tersenyum. Hitung aku. Seorang pemuda berbaju hijau melangkah keluar. Semua orang mengenalinya sebagai Jiru Feng peringkat ke-7. 10 jenius teratas akan segera mengambil tindakan. Hati semua orang gemetar saat mereka memperlihatkan ekspresi antisipasi. Akankah ada perubahan dalam 10 besar kali ini? Tubuh mereka berkedip-kedip saat mereka menyerang ke depan. Tuan Muda Huo Ling juga telah bergerak. Dan Qiu Changkong. Seseorang berteriak. Lu Ming mendongak dan melihat Tuan Muda arogan Huo Ling dan Qiu Changkong. Kedua orang ini telah menarik banyak perhatian baru-baru ini. Banyak orang yang menebak-nebak apakah keduanya bisa masuk 10 besar. Bas, 50 sosok itu masuk ke dalam rangkaian pembunuhan ilusi yang tak terhitung jumlahnya. Mata semua orang membara saat mereka menatap kedua loh batu itu. Ada banyak ahli di grup ini, jadi persaingannya pasti akan sangat ketat. Bas, nafas setelah semua orang bergegas masuk, tablet batu pertama tiba-tiba bersinar dengan nama.
kata Lan Yun. Jiru Feng, Yan Feixun, Qiyu Changkong, dan Tuan Muda Huo Ling semuanya ada di sini. Di saat yang sama, poin di belakang nama mereka melonjak dengan cepat dan mulai melambung. Poin kelima orang ini meningkat dengan kecepatan yang hampir sama, meninggalkan yang lain jauh di belakang. Hanya dalam waktu 2 menit, poin mereka berlima sudah melampaui 500 poin dan terus melambung. Dalam 8 menit, skornya telah melampaui 1000 poin. Saat ini, kecepatan kelima orang itu perlahan melambat. Ini sungguh mengejutkan. Qiyu Changkong dan Tuan Muda Huo Ling sebenarnya mampu mengimbangi kecepatan Lan Yundao. Ini benar-benar mengejutkan. Bisakah mereka berdua masuk 10 besar? Sulit untuk mengatakannya. Semakin tinggi level dari 10.000 susunan pembunuhan ilusi, semakin sulit. Pada level mereka, jika mereka ingin menentukan pemenang, mereka harus melihat pertarungan selanjutnya. Banyak pemuda yang berdiskusi. Skornya terus meningkat. 1500, 1800,2000. 20 menit kemudian, mereka berlima mendapat lebih dari 2000 poin. Saat ini terlihat pertumbuhan Lan Yundao paling pesat, disusul Jiru Feng. Namun, Yan Feixun, Qiyu Changkong, dan Tuan Muda Huo Ling hampir sama. Ketika menembus 2100 poin, Yan Feixun, Tuan Muda Roh Api, dan poin Qiyu Changkong meningkat dengan kecepatan kura-kura. Ketika 30 menit berlalu, layar berkedip dan beberapa sosok terbang keluar. Mereka adalah Yan Feixun, Qiyu Changkong, dan Tuan Muda Roh Api. Ketiganya tampak pucat dan lemah. Qiyu Changkong memimpin. Poinnya sebenarnya lebih tinggi dari Tuan Muda Huo Ling dan Yan Feixun. Seseorang berteriak kaget. Skor Qiyu Changkong adalah 2235 poin. Yan Feixun, sebaliknya, memiliki 2205 poin, 30 poin lebih sedikit dari Qiyu Changkong. Dan Tuan Muda Roh Api memiliki 30 poin lebih sedikit dari Yan Feixun. Brengsek, Yan Feixun berteriak dengan marah, niat membunuh muncul di matanya. Dia sebenarnya telah dikalahkan oleh Qiyu Changkong. Huff, saya hanya beruntung. Jika kita bertarung tatap muka, aku pasti bisa membunuh mereka semua. Tuan Muda Huo Ling dengan dingin mendengus. Dia sangat tidak bahagia. Ketika momen terakhir tiba, Lan Yundao dan Jiru Feng juga muncul. Keduanya memiliki lebih dari 2400 poin. Namun, Lan Yundao memiliki poin lebih banyak dan mengungguli Jiru Feng. Pada saat yang sama, tablet batu kedua bersinar dan peringkatnya berubah. Lan Yundao untuk sementara berada di posisi pertama, diikuti oleh Jiru Feng, Qiyu Changkong, Yan Feixun, dan Tuan Muda Roh Api. Adapun Yang Liuji, dia sudah mencapai posisi ke-29. Hal ini membuat wajah Yang Liuji menjadi gelap seperti arang. Selanjutnya, kelompok ke-8, Lu Xiu mengumumkan. Begitu dia selesai berbicara, seorang pria muda keluar. Jian Fengyun. Semua orang terkejut. Jian Fengyun hendak bergerak, dan semua orang sangat bersemangat. Jian Fengyun adalah seorang jenius langka yang mendominasi peringkat Kaisar Awan dan menekan para jenius lainnya di pegunungan Kaisar Awan. Itu karena dia terlalu kuat. Baginya, sudah hampir 2 tahun sejak ada orang yang melihatnya beraksi. Berapa tingkat budidayanya sekarang? Haha, Jian Fengyun, kamu akhirnya akan bertarung. Baiklah, meskipun ini bukan pertarungan langsung, ini pertarungan tidak langsung. Biarkan saya melihat seberapa banyak kemajuan Anda selama periode waktu ini. Tuan Muda Tian dia mencibir dan juga melangkah maju. Karena kalian semua sudah bergerak, aku akan bermain denganmu juga. Jiang Hongwen juga keluar sambil tersenyum. Semua orang merasakan jantung mereka berdetak lebih cepat. 3 jenius teratas di Dewan Kaisar Awan akan bertarung bersama. Ini terlalu mengejutkan dan mengasyikkan. Semua orang sepertinya bisa melihat percikan api yang tak terhitung jumlahnya bersinar. 2 dari 10 orang jenius ingin bergerak, tetapi mereka berhenti. Jika dia menyerang bersama dengan Jian Fengyun, Tuan Muda Tianxi, dan Jiang Hongwen, dia hanya akan berfungsi sebagai pelapis. Tianxi, aku akan membiarkanmu melihat bahwa jarak antara kamu dan aku semakin besar. Jian Fengyun tersenyum tipis, kepercayaan dirinya tidak dapat disangkal. Huff, kekuatan bukanlah sesuatu yang bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tuan Muda Tian,
dia mendengus dingin. Bas, bas. Pada saat berikutnya, sosok mereka berkedip-kedip dan bergegas ke dalam deretan pembunuhan ilusi yang tak terhitung jumlahnya. Tak lama kemudian, skor mulai melambung. Poin Jian Fengyun, Tuan Muda Tianxi, dan Jiang Hongwen meroket dengan kecepatan yang menakutkan. 500 poin, 1000 poin, 1500 poin, 2000 poin. Setelah 2000 poin, kecepatan mereka tidak melambat dan terus melonjak. Hati banyak orang tercekat saat menyaksikan dengan mata terbelalak, takut melewatkan pemandangan indah itu. 3000 poin. Ketika mereka mencapai 3000 poin, kecepatan Tuan Muda Tianxi dan Jiang Hongwen mulai melambat. Namun, Jian Fengyun masih sangat cepat. Ya Tuhan, 3000 poin. Menurut tebakan saya, setelah 3000 poin, lawan yang muncul akan berada di tahap awal alam leluhur bela diri level 9. Dan ada 20 di antaranya. Itu benar, lawan mereka memang 20 ahli alam leluhur bela diri awal ke-9. Lu Xiu memberikan jawaban tegas. Semua orang tersentak, tatapan Lu Ming juga menyempit. Menghadapi pengepungan 20 ahli alam leluhur bela diri tingkat 9 tahap awal, dia masih bisa terus meningkatkan poinnya. 3 teratas dalam daftar Kaisar Awan memang menakutkan. Seiring berjalannya waktu, semakin sulit bagi Tuan Muda Tianxi dan Jiang Hongwen untuk meningkatkan poin mereka. Pada akhirnya, mereka pada dasarnya berhenti. Poin Jian Fengyun terus meningkat. Pada akhirnya, dia unggul lebih dari 600 poin dari Tuan Muda Tianxi. Bas, bas. Setelah 30 menit berlalu, mereka diteleportasi satu persatu. Setelah keluar, Tuan Muda Tian dia buru-buru melihat tablet batu itu. Ketika dia melihat skor di tablet batu, wajah Tuan Muda Tian dia berubah drastis dan dia meraung. Tidak mungkin, Jian Fengyun. Bagaimana skor Anda bisa jauh lebih tinggi dari saya? Mustahil. Itu lebih dari 600 poin lebih tinggi. Ini bukan hanya sedikit, tapi beberapa tingkat lebih tinggi. Tuan Muda Tian dia tidak percaya bahwa jarak antara dia dan Jian Fengyun begitu besar. Tidak ada yang tak mungkin. Tianxi, kamu bersembunyi di sudut pegunungan Yun Emperor ini. Anda pikir Anda adalah seorang jenius yang tiada taranya, tetapi Anda hanyalah seekor katak di dalam sumur. Ada banyak orang sepertimu di dunia ini. Jian Fengyun berkata dengan acuh tak acuh. Mustahil. Tuan Muda Tian dia meraung, berpikir bahwa Jian Fengyun berusaha menyakitinya. Jian Fengyun mencibir dan berjalan ke samping. Dia tidak repot-repot berbicara dengan Tuan Muda Tianxi. Yang lainnya sangat terkejut. Jian Fengyun terlalu kuat. Tidak heran dia menduduki peringkat pertama di Dewan Kaisar Awan. Dia jauh di depan tempat kedua dan tidak ada orang lain yang bisa mengungguli dia. Lu Xiu menganggukkan kepalanya. Pegunungan Cloud Emperor harus bergantung pada Jian Fengyun untuk pemilihan Kaisar Langit Penjaga Ilahi kali ini. Peringkat pada prasasti batu kedua telah berubah. Jian Fengyun berada di posisi pertama, sedangkan Tuan Muda Tian dia berada di posisi kedua, memiliki lebih dari 100 poin lebih tinggi dari Jiang Hongwen. Jiang Hongwen berada di posisi ketiga. Adapun Lan Yundao dan yang lainnya, mereka didorong mundur 3 tempat. Baiklah, grup 9, bersiaplah. Lu Xiu mengumumkan. Lu Ming, ayo pergi bersama. Mari kita lihat siapa yang bisa menekan siapa. Xian Yanxing melirik Lu Ming, matanya dipenuhi dengan provokasi. Aku akan menemanimu. Lu Ming tersenyum. Keduanya melangkah keluar. Feng Wuji dan Ling Yanqi juga bergegas maju. Xian Yanxing telah mengambil tindakan. Xinya telah mencapai tingkat kesempurnaan yang mengerikan. Aku ingin tahu peringkat apa yang akan dia dapatkan. Petik 2. Sulit untuk mengatakannya. Rangkaian pembunuhan ilusi yang tak terhitung jumlahnya menguji kekuatan tempur seseorang secara keseluruhan. Meskipun kekuatan kendali Xian Yanxing kuat, kekuatan tempurnya secara keseluruhan mungkin tidak sekuat itu. Ia juga harus mempertimbangkan tingkat garis keturunan, metode budidaya fisik, dan pemahaman teknik seni bela diri. Tingkat budidaya Xian Yanxing terlalu rendah, jadi dia mungkin tidak bisa mencapai tingkat yang terlalu tinggi. Akan bagus jika dia bisa mencapai posisi ke-36. Kamu benar, 36 teratas setara dengan berada di Dewan Kaisar Awan. Lihat, Sangguan Yunyan dan yang lainnya sudah bergerak. Kerumunan di sekitarnya sedang berdiskusi panas ketika tiba-tiba, teriakan terkejut terdengar.
Sangguan Yunyan, jenius keempat di Dewan Kaisar Awan, dan satu-satunya wanita di 10 besar, tidak ada bandingannya. Selain itu, ada beberapa jenius dalam 10 besar Dewan Kaisar Awan, seperti yang ke-6 dan ke-8. Batch ini juga layak untuk ditonton. Adapun Lu Ming, dia langsung diabaikan. Meskipun Lu Ming telah mengalahkan Yang Liuji, berapa peringkatnya sekarang? Dia akan keluar dari peringkat Kaisar Awan. Bahkan jika Lu Ming bisa mengalahkannya, seberapa kuat dia? Paling-paling, dia bisa masuk ke Dewan Kaisar Awan, dan itu tidak akan menarik minat siapapun. Bas, 50 orang itu bergegas ke dalam 10.000 barisan pembunuh ilusi dan menghilang. Saat Lu Ming bergegas ke layar cahaya, dia tiba-tiba merasakan langit dan bumi berputar. Saat berikutnya, dia menyadari bahwa dia sedang berdiri di padang rumput. Di depannya, ada kilatan cahaya, dan binatang iblis mulai terbentuk. Ada total 20 macan hitam. Mereka memandang Lu Ming dengan niat membunuh dan meraung sebelum menerkamnya. Itu setara dengan tahap awal alam leluhur bela diri tingkat kelima. Membunuh satu akan memberimu 1 poin. Jantung Lu Ming berdetak kencang dan beberapa informasi muncul di benaknya. Pada saat yang sama, tombak penakluk iblis muncul di tangannya, dan dia menyapukannya. Bang, bang, seperti kembang api, 20 binatang iblis yang setara dengan tahap awal alam Grandmaster seni bela diri tingkat 5 semuanya diledakkan oleh tombak Lu Ming. Mereka berubah menjadi gumpalan energi dan menghilang di udara. Setelah 20 harimau raksasa meledak, energi menyapu udara. Setelah beberapa napas, 20 harimau raksasa lainnya muncul. Satu-satunya perbedaan adalah aura 20 harimau raksasa ini jauh lebih kuat dari sebelumnya, mencapai tahap tengah leluhur bela diri 5 dan. Di tahap tengah alam leluhur bela diri, membunuh seseorang akan memberinya 2 poin. Itu sama untuk semua orang yang masuk. Mereka akan menghadapi 20 binatang iblis pada tahap awal alam leluhur bela diri kelima di awal. Setelah membunuh mereka semua, binatang iblis yang lebih kuat akan muncul. Pada tahap awal alam leluhur bela diri tingkat kelima, membunuh seseorang akan memberi 1 poin. Di tahap tengah alam leluhur bela diri level 5, membunuh 1 orang akan memberinya 2 poin. Tahap selanjutnya dari alam leluhur bela diri tingkat kelima, masing-masing bernilai 3 poin. Dan seterusnya, untuk setiap level kecil, poin yang didapat dari membunuh seseorang akan bertambah 1 poin. Misalnya, puncak alam leluhur bela diri tingkat kelima bernilai 4 poin, dan tahap awal tingkat ke-6 bernilai 5 poin. Untuk memperoleh 500 poin dan lolos babak penyisihan, seseorang harus setidaknya mencapai tahap akhir alam Grandmaster seni bela diri tingkat ke-6 dan membunuh setidaknya 6 eksistensi tahap akhir alam Grandmaster seni bela diri tingkat ke-6. Untuk dapat membunuh 6 dari 20 binatang iblis di alam leluhur bela diri tingkat lanjut, kekuatan tempurnya secara keseluruhan mungkin sebanding dengan puncak alam leluhur bela diri. 20 harimau raksasa di tengah alam leluhur bela diri tingkat 5 masih tidak mampu melawan Lu Ming. Suara mendesing. Siu, tombak Lu Ming bergetar dan pancaran sinar tombak meledak. 20 harimau raksasa ditembak dan diledakkan oleh cahaya tombak. Di tablet batu di luar, poin Lu Ming melonjak secara alami. Namun, hal itu tidak terlalu menarik perhatian. Pada awalnya, poin yang melonjak adalah hal yang wajar. Dalam rangkaian pembunuhan ilusi yang tak terhitung jumlahnya, pembunuhan terus berlanjut. Setelah 20 macan terbunuh, 20 binatang iblis lainnya dari alam leluhur bela diri tingkat lanjut muncul. Itu masih merupakan pembunuhan yang mudah. Kemudian, ada 20 harimau raksasa di puncak alam leluhur bela diri tingkat kelima. Setelah 20 harimau raksasa di puncak alam Grandmaster seni bela diri tingkat kelima terbunuh, dunia tiba-tiba berubah. Lu Ming menyadari bahwa dia berada di rawa. Suara mendesing. Siu. Dari rawa, 20 ular besar setebal mangkuk tiba-tiba melesat keluar dan menerkam ke arah Lu Ming. Kekuatan auranya jauh lebih kuat dari harimau raksasa sebelumnya. Itu adalah binatang iblis di tahap awal leluhur bela diri 6 dan. Ekspresi Lu Ming tenang sambil terus menusuk dengan tombak panjangnya. Bang, ular raksasa itu meledak di udara. Binatang iblis alam leluhur bela diri tingkat 6 bukanlah tandingan Lu Ming dan tidak dapat melakukan apapun untuk menghentikannya. Lu Ming tersapu dengan kekuatan destruktif.
Poinnya juga meroket. Dengan sangat cepat, dia telah melampaui 500 poin. Itu terus meningkat, 600 poin, 700 poin. Pada saat Luming telah membunuh 20 binatang iblis di puncak alam leluhur bela diri tingkat 6, skornya telah mencapai 720. Pada saat ini, pemandangan di sekitarnya berubah lagi. Itu berubah menjadi gunung besar, dikelilingi bebatuan. Tiba-tiba, bebatuan di sekitarnya mulai menggeliat, berubah menjadi manusia batu raksasa setinggi 3 meter. Totalnya ada 20 manusia batu. Berdebar, dong, masing-masing golem batu setara dengan tahap awal alam Grandmaster bela diri tingkat ke-7. Mereka memegang gada yang terbuat dari batu di tangan mereka. Mereka menginjak tanah dan menyerang Luming dengan ledakan keras. Gada itu menghantam Luming seperti gunung besar. Luming maju selangkah dan tubuhnya melesat seperti bola meriam. Kekuatan angin dan api pada tombak panjangnya menyatu dan dia tersapu. Bang! Salah satu golem terkena tombak dan meledak, membuat puing-puing beterbangan kemana-mana. Seketika, poin Luming bertambah 9. Bahkan tahap awal alam Grandmaster seni bela diri tingkat 7 tidak dapat menghentikan Luming.